Ya, ini sudah pada naik semua ini. Ya, sudah ya. Sudah di absen belum ini, nanti berangkat sama pulangnya harus sama ya. Pak Wiwit dibuka, maskernya dibuka Pak. Ya, ini. Hanya Pak Wiwit ya. Rombongannya Pak Wiwit. Ada berapa rombongan Pak ini nanti? Rombongan ini Pak Wiwit nih. 10 rombongan? Iya, 10 anggota. 10 anggota lagi, sisanya naik apa Bu? Masih di jalan, nanti perlu dijemput. Oh, ya ya ya. Oke ya. Ini di depan ada lihat Pak sopir ini ya. Oke Bu, siap-siap nggak Pak? Hati-hati nggak Pak ya? Kita disuruh ngumpul di sini. Ya, ngumpul di sini. Iya. Kita pengecekan awal. Kemudian nanti setelah itu kita menuju ke titik start. Titik startnya di mana? Di Masjid Kalipagu. Oh ya. Masjid Kalipagu, lalu nanti kita berjalan sama-sama gitu. Oke ya. Oke ya. Oke. Tengah lengan, aja kanan. Kanan. 33, Pak. 33 ke kanan. Tengah lengan aja, tengah lengan. Setengah lengan. Tiga bangsa, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Pahlawan tahun 2024, PPM Markas Sabang Kabupaten Banyumas mengadakan beberapa kegiatan. Di antaranya kegiatan napak tilas. Nanti dari sini kita naik kendaraan ke atas ke Masjid Kalipagu. Nanti parkir di sana, sudah dikondisikan oleh Pak Darto. Dari sana nanti kita jalan sama-sama, ya bersama-sama dengan rute dari masjid langsung menuju ke Patilasan Lemah Wangi, ya. Lemah Wangi, Tanah Harum. Kemudian nanti langsung berjalan lagi menuju ke Tebing Selirang. Tebing Selirang itu di bawahnya Pancuran Pitu atau Tujuh? Pitu. Ya, Pancuran Pitu. Nanti setelah itu kembali kumpul lagi Tebing Selirang. Kita kembali ke bawah, ke start awal di masjid lewat Curug Singgala, kemudian melewati waduk yang punya PLN Ketengan itu, kemudian baru kumpul lagi di parkiran Glamping. Nanti di sana kita ngumpul-ngumpul dulu. Setelah itu nanti kita kembali ke titik start di Masjid Kalipagu. Dari situ kita kembali ke pangkalan masing-masing, ke rumah masing-masing. Harapan saya ini mudah-mudahan yang pertama tidak hujan, ya. Kemudian yang kedua, tingkat kehati-hatian. Yang kedua itu hati-hati, yang ketiga jaga kekompakan, ya. Maka nanti kita bentuk regu-regu, ya. Kita bentuk regu-regu, tadi jumlahnya 51, tapi 5 regu ya. Kita bentuk 5 regu saja. Ya. Nanti masing-masing ada kemudian regunya yang bertanggung jawab. Nanti komunikasinya dengan panitia atau dari sesuatu. Jadi panitia tidak kesulitan mengecek masing-masing. Ingat kita mau napak tilas, dan napak tilas itu tujuannya yang pertama untuk melestarikan jiwa juang para pendahulu kita, baik itu kakek nenek kita maupun orang tua kita yang dulu pernah berjuang. Kemudian yang kedua, meningkatkan soliditas antar anggota PPM Markas Cabang Kabupaten Banyumas. Yang ketiga, meningkatkan rasa kekeluargaan. Artinya jangan sampai kita sudah pernah kumpul gini, nanti ketemu jalan nggak kenal. Gitu kan? Kita meningkatkan soliditas, kekeluargaan, dan kebersamaan. Kegiatan napak tilas
nanti akan dijelaskan oleh Pak Legowo kenapa di sini gitu. Beliau yang tahu persis, beliau pakarnya. 31 Juli 1947, tepatnya Kemis Wage. Jadi Kemis Wage, bulannya bulan Juli tahun 1947, yang tadinya Banyumas ini aman-aman, adalah para pejuang, di mana di sini dulu bermarkas Divisi 2 Gunung Jati, pimpinan Kolonel Gatot Subroto, itu dalam keadaan aman. Tahu-tahu tanggal 31 Juli 1947 itu Belanda masuk. Akhirnya semua pasukan yang ada di Banyumas di sini hijrah. Ada yang menuju ke Baturaden, ada yang ke Purbalingga, ada yang ke Karangnangka, sedangkan Kolonel Gatot Subroto hijrah ke Banjarnegara. Di dalam peristiwa-peristiwa itu, Belanda terus mencari para pejuang untuk dihabisi. Sampai di Beji, naik sampai ke Karangnangka. Setiap ada markas militer, markas pejuang dihancurin. Yang di Karangnangka itu adalah markasnya mobil brigade yang sekarang namanya Brimob, itu juga diserang. Kemudian mobil brigade itu pimpinan Komisaris Raden Bambang Suprapto Dipokusumo itu kalah pasukan dan kalah persenjataan, maka mundur ke utara. Terus ke utara sampailah di desa Ketenger sini, tepatnya di PLN sini. Tahu kalau di situ ada markas tentara Belanda, kurang lebih kekuatan 1 peleton, maka pasukan Belanda yang ada di PLN itu dihabisi oleh pasukan Brigade Mobil pimpinan Komisaris Bambang Suprapto. Sehingga Ketenger ini adalah merupakan tempat bersejarah di mana terjadi perjuangan, yaitu pertempuran yang dimulai dari Purwokerto. Itu yang berkaitan dengan pertempuran di Ketenger, yaitu antara mobil brigade atau Brimob dengan pasukan Belanda. Di sini ada yang terlewatkan, yaitu tokoh yang bergabung dalam pasukan Pancakowa. Pasukan Pancakowa itu adalah pasukan yang asalnya anggota-anggotanya itu tadinya adalah maling atau pencuri. Berhubung katakanlah punya jiwa cinta tanah air, maka bergabung pada perjuangan. Sehingga pasukan itu diberi nama pasukan Pancakowa. Salah satu cucu yang masih ada itu di samping saya, namanya Bapak Sutarto. Demikian sekilas, karena tidak ada waktu yang banyak. Kalau kita dongeng itu akan nanti panjang, maka cukup ini dulu, ibaratnya poin-poinnya saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana nanti kita akan melewati bangunan baik Belanda maupun Jepang. Ketika Jepang membangun belum selesai, Hiroshima Nagasaki meletus bubar. Nah, kemudian sekarang diteruskan oleh pihak kita untuk suplai pembangkit tenaga listrik. Kenapa oleh Jepang mau diganti di situ? Itu mau ngambil pipa besi yang dari sana nanti jenengan akan lihat dari sana itu yang panjangnya itu sekian, mau dibawa ke Belanda. Bukan ke Belanda, ke Jepang. Akhirnya Hiroshima Nagasaki meletus, tidak jadi. Nah, ini bejannya kita. Itu sekilas cerita di sini. Nanti benar kalau terlalu panjangnya bisa sehari. Yang kedua ini saya hanya ingin menyampaikan tradisi orang sini mau jalan ke area beneran
kita itu akan melewati jalur-jalur yang pingit. Saya harus ngomong apa adanya. Iya, betul Pak. Lah percaya atau tidak ya nggak apa-apa, mungkin tradisi kan begitu. Kita pertama nanti akan melalui yang namanya Lemah Wangi, Situs Lemah Wangi. Gitu. Nanti masuk ke naik di situ nanti yang namanya Gua Sarabadak. Dalam perjalanan sana itu kita nggak ngerti kalau kita makhluk halus ada atau tidak, kita kan nggak lihat. Nah nanti di situ kalau ingin buang air kecil, tolong jangan asal. Kalau kepeksa, itu kalau orang muslim uluk salam saja. Kemudian yang kedua, nanti kalau ada yang melihat sesuatu yang goib, karena begini, ketika si A itu melihat sesuatu sing apa namanya lebih ekstrim atau yang ini yang lain belum tentu lihat, belum tentu. Nggak usah dilurui, nggak usah. Saya minta ini yang ada hati-hati kotor buang dulu. Saya tidak melarang, tapi buang dulu. Sebab saya lebih memperhatikan keselamatan jenengan semua. Jadi jenengan apa tujuannya kepengen sehat, ya kepengen melihat apa alam semesta. Jadi nanti sing penting saya tuh apa ngulangin jenengan, sing penting jenengan artinya bubung kabeh. Kan begitu. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, saya dengan segala hormat memohon maaf karena sebetulnya tadi malam saya sudah berangkat ke Yogyakarta. Kalau sekarang Pak Haris tidak ada, Pak Haris sudah berangkat lebih dulu. Silakan Pak Untung ditindaklanjuti. Kami mendoakan selamat sampai tujuan dan Ibu Bapak sehat, jadi rukun. Saya kira dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keselamatan kita, agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dari pemberangkatan sampai dengan nanti di lokasi, di perjalanan, sampai kita pulang kembali dalam keadaan selamat, sehat, tidak ada halangan apapun. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, innaka samiyyun qaribun mujibud da'wat. Hati-hati Pak Wid. Pak Jengkang. Iya, ya. Tadi peristiwa itu tidak ngadep. Ada anak-anak binjas Pak ya datang ya, ikut ya Pak ya? Ada anak-anak binjas ya, pembinaan jasmani ya. Jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini rombongan sudah sampai di Kali Pagu. Berkumpul di sini. Kemudian nanti akan menuju ke lokasi Napak Tilas. Bapak Ketua Cabang Markas Cabang TPM Kabupaten Banyumas, Bapak Babang Parmono SMBA, dipersilakan izin istana pakai bendera PPM.
Silakan nanti hitungan ketiga kita langsung jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita berolahraga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberikan kebugaran pada kita, sehat walafiat. 3, 2, 1. Ya, silakan jalan mulai dari satu. Ya. Ya, sama Bu Nawang. Ikut ah. Jangan paling depan, Bapak Sudarto sebagai Bapak Mas Hussein terakhir ya, daerah yang terakhir. Bapak jahat. Itu kita mau naik ke atas apa, Pak? Enggak, sini sana. Oh, enggak. Gunung Bunder itu. Oh iya. Apa pohon ya? Jangan-jangan itu di dalam itu ada piramid, Pak. Oh, di keduk, Ya, di keduk karena piramide. Pas batangan. Oh. Kenapa harus dingklep ya? Ada dompet. Iya. Pak Darto ini udah sampai Lemahwangi, Pak. Ya, ini mau masuk. Oh, Pintu masuk oh iya. Lemahwangi. Pintu masuknya, Pak. Ya. Jalan masuk mungkin, Pak ya? Jalan masuk ini. Iya. Itu aja. Pintunya nggak ada, Pak ya? Pintunya enggak ada. Oh, goib ya? Pintu goib ya? Iya. Oke ya. Kita izin untuk Iya. masuk. Bismillahirrahmanirrahim ya, Pak ya. Waalaikumsalam. Baru kali ini, Pak? Iya, pertama. Oh, baru pertama ya. Oh,
Ya, ya. Mbak siapa? Kenapa, Mas? Mbak siapa namanya? Mbak Lulu. Lulu ya. Oke. Lulu gue. Caranya kayak Lulu dongkok dia. Wah ini Ya, Pak ya semangat. semangat. Semangat Pak. Iya. Semangat. Iya. Iya. Kita foto-foto lagi di sini ya. Ya, bareng-bareng ya. Iya. Sudah sampai Lembah Wangi. Rumah Wangi ya. Ya, ini kita udah sampai di halaman depan Padepokan Agung Lemah Wangi ya. Istirahat sebentar di sini ya. Wah ini ya. Capek apa tadi? Lumayan ya. Pesannya apa Pak untuk mereka yang baru datang di sini ini? Ya begini, kalau sekarang saya sebagai orang tua ya tetap tradisi yang baik, tetap apanya diperhatikan lah. Di sini tuh tidak boleh sembrono. Contoh aja, kencing itu tidak boleh asal tur, itu jangan seperti itu. Kemudian kalau di tempat-tempat tertentu yang kira-kira apa namanya pingit ya uluk salam dengan menggunakan cara agamis lah begitu. Jadi coba begini, orang yang datang ke suatu tempat atau di sini khususnya itu tiba-tiba bisa melihat sesuatu yang tidak ada. Jadi ada, dan orang yang melihat itu tidak sembarang orang melihat begitu. Contohnya ini pernah terjadi gini, ada ular jejer. Itu yang lihat hanya satu orang. Jadi serombongan itu yang lihat hanya satu orang, tidak semuanya. Itu kan keajaiban namanya. Jadi seperti itu. Jadi maka di sini tuh tempat-tempat yang apa namanya angker itu tetap masih ada. Tapi yang penting kita itu banyak uluk salam, kemudian kita hatinya kita bersihkan di sini, jaga akhlak, seperti itulah. Jadi jangan mentang-mentang di hutan itu mau seenaknya sendiri ya. Oke ya. Siap-siap semuanya ya. Masih ada. Ya. Yel-yelnya apa?